Dituding melakukan perselingkuhan, Vena Melinda akhirnya kembali buka suara. Bukan hanya membantah semua tudingan, Vena juga merasa bahwa isu tersebut sengaja dibuat-buat oleh Ivan untuk membenarkan perceraiannya. Lantas benarkah kuasa hukum Vena bahkan menjamin bahwa tidak adanya orang ketiga? Lalu apa yang membuat Vena membantah semua tudingan dari Ivan? Benarkah kini Vena tidak pernah lagi dibukakan pintu oleh Ivan? Itukah yang membuatnya merasa dipersulit bertemu dengan kedua buah hatinya? Prahara rumah tangga Vena Melinda dan Ivan Fadila kini makin memasuki babakan paling panas. Mereka saling melempar argumen di ruang publik. Setelah munculnya pemberitaan di berbagai media tentang dugaan mungkinkah ada orang ketiga di perceraian Vena dan Ivan, dan hanya Ivan yang menanggapinya beberapa hari belakangan, maka kemarin giliran Vena yang kembali angkat suara. Dan Vena pun langsung membantah semua pemberitaan di sebuah tabloid itu. Menurut Vena dan kuasa hukumnya, selama tidak ada yang bisa membuktikan, tudingan itu hanya berhenti sebagai sebuah fitnah yang tidak mendasar. Yang saya dengar dari gosip hari ke hari sebelum saya jadi lawyer sampai saya jadi lawyer sekarang, saya ada dengar tuduhan itu dari ke si A, habis itu ada si B, ya. Mungkin besok ya ada lagi C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Ya, bisa jadi dong. Ya. Kalau sesuai hukum mau memfitnah, ya. Ini kan kita pakai hukum Islam, ya. Pakai hukum Islam, undang-undang perkawinan pun tetap sama. Mbak Vena ini seorang istri. Jadi kalau mau nuduh istri, apalagi ini sudah berkali-kali, kita pakai aja aturan hukumnya. Pakai aturan hukumnya, dalam aturan undang-undang perkawinan jelas, ya kan, bahwa kalau menuduh istri seperti itu harus menghadirkan 4 orang saksi. Silakan monggo dihadirkan. Memang selama ini beredar kabar pemberitaan retaknya rumah tangga Vena dan Ivan karena Vena terlalu sering bersama laki-laki lain. Tidak hanya saat menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR, Vena juga pernah jalan bersama laki-laki itu nonton konser Jello di Jakarta. Benarkah hal itu semua? Wah, saya nggak tahu sering apa enggak, tapi yang jelas kalau saya baca di pemberitaan ya pernah yang acara apa itu yang kalau nggak salah anak jalanan ya, ada fotonya juga saya lihat itu. Ya itu yang saya tahu. Ya nonton itu memang pernah dulu, kebetulan kan nonton Jello kan, Vena kan memang fansnya hobinya Jello ya. Kebetulan dia udah punya tiket lebih dulu sama anak yang besar. Saya kan memang nggak mau nonton sama anak yang kecil, tapi belakangan anak yang kecil mau nonton, akhirnya saya juga ikut. Jadi cuman hari hanya itu Vena kunker keluar kota, terus pas pulang katanya ada teman-temannya dari komisi yang punya tiket juga mau nonton, ya akhirnya ketemuan lah kita di acara itu nonton gitu. Ya karena waktu itu tiketnya beda-beda gitu loh, apa namanya row-nya juga beda-beda ya, jadi beda, saya di belakang sama anak saya gitu loh, Vena di depan sama temennya. Kalau hanya tuduhan, berdasarkan tuduhan lagi, berdasarkan apa yang dilihat di depan umum, saya rasa itu bukan makna selingkuh.
Jika awal pekan kemarin Ivan sempat mengungkapkan ia pernah dihubungi melalui telepon oleh seorang wanita yang diduga sebagai istri dari teman Vena Melinda sebagai anggota dewan. Lantas apa kata Vena dan pengacaranya terkait ucapan Ivan tersebut? Ya sempat menghubungi saya juga gitu loh. Ya biasalah, namanya kita kan keluarga dari teman-teman ya, kadang-kadang suka menghubungi juga. Ya namanya seorang istri atau mungkin seorang suami kan pasti mungkin punya satu intuisi tertentu ya, mungkin hanya mengklarifikasi atau menanyakan gitu. Ya terus terang saya selalu bersifat positive thinking lah Mbak gitu loh. Saya nggak pernah berpikiran apa-apa dari dulu juga. Jadi kalaupun ada informasi yang masuk itu lebih mungkin masukan untuk saya gitu loh, jadi bahan pertimbangan. Tapi yang jelas saya nggak pernah mencari tahu atau menyelidiki atau curiga atas apapun, karena saya pikir kita sudah dewasa, kita punya komitmen gitu loh. Kalau sampai berbuat sesuatu itu pasti sudah kita pikirkan matang-matang apa sebab akibatnya lah nanti gitu loh. Sekarang gini, buktikan saja. Kalau hanya tuduhan tanpa dasar itu sudah fitnah, ya kan? Kalau ditelepon, buktikan telepon. Telepon bisa kok saya atur. Saya atur orang, ya kan? Kamu jadi si A, kamu jadi si B. Kamu nanti ngomong kayak gini-gini, yang ini ngomong seperti ini. Bisa dong. Dan kalau memang iya, apa isi pembicaraannya? Saya mau tahu juga apa isi pembicaraannya. Apa isi pembicaraannya? Selain isu kabar pemberitaan orang ketiga, Vena dan kuasa hukumnya semalam juga kembali mengungkapkan perjuangan demi bertemu anak-anaknya. Sebab sebagai ibu, tidak sepantasnya ia dijauhi, apalagi hanya karena hasutan pihak lain. Yang namanya ibu, Mbak Vena nih, secara undang-undang di perlindungan anak jelas, ibu tuh punya kewajiban ke anak-anak. Wajar Mbak Vena tuh mau menjalankan kewajibannya sebagai ibu. Ya kan, kalau dihalang-halangi, itu sama aja sudah menghalangi kewajiban seorang ibu itu secara undang-undang loh. Insya Allah apa yang saya perjuangkan, karena saya melihat ada indikasi yang negatif terhadap perubahan karakter. Dengan adanya laporan kemarin kan agak sulit gitu loh, karena ada indikasi bahwa katanya saya mempersulit atau menghalang-halangi anak untuk bertemu. Kenyataannya tidak seperti itu gitu loh. Jadi yang benar, saya sangat membebaskan kapanpun anak ini merasa nyaman untuk kapan ikut sama mamanya atau kapan ikut sama papanya, karena saya yakin mereka sangat sayang dengan kedua orang tuanya, begitu juga kedua orang tuanya sangat sayang dengan mereka, itu tidak ada yang bisa dipilah-pilah. Perjuangan Vena Melinda untuk bertemu dua buah hatinya memang terlampau rumit, apalagi anak-anaknya tak pernah ia lihat lagi. Terbukti menurut Vena, ia pernah ditolak mengantarkan makanan karena merasa kedatangannya tak digubris tuan rumah. Vena tak dibukakan pintu oleh anak-anaknya, padahal rasa rindu yang ia bawa sudah sangat berat. Kalau masalah pintu digedor, ya kan, itu bukan alasan untuk menjauhkan ibu dari anaknya. Saya tegaskan lagi, bukan alasan untuk menjauhkan ibu dari anaknya dengan tidak memberitahu unit di mana anaknya. Bukan alasan. Jadi kalau masalah gedor-gedor bisa dibilang baik-baik. Ma, tolong lain kali kalau siapa nama Pak Hendro datang gitu kan, dibawa aja ya Ma. Soalnya aku ngerasa nggak nyaman. Bisa dibilang baik-baik kan. Bukan terus Mbak Vena akhirnya nggak bisa ketemu sama anaknya. Mbak Vena nggak tahu di mana anaknya tinggal. Mau ngirim makanan jadi nggak bisa. Itu supirnya, supirnya kebetulan waktu itu. Jadi bolak-balik bisa ke atas gitu loh. Konflik kian panas antara Vena Melinda dengan Ivan Fadila menjelang perceraiannya. Kali ini giliran Vena yang angkat suara menanggapi tudingan pemberitaan ia berselingkuh. Baginya, tudingan itu sekedar dibuat-buat sepanjang tidak ada yang bisa membuktikannya. Sementara itu dari perhara lain, gugatan Macica Muchtar kepada keluarga almarhum Murdiono kemarin dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi mengapa Macica masih saja kecewa? Bukankah Majelis Hakim sudah memutuskan bahwa Iqbal anak Syah Murdiono namun di luar nikah? Lalu benarkah sesungguhnya Macica berjuang mendapatkan hak waris bagi anaknya? Kalau saya pribadi, saya pasti meyakini dengan apa yang saya jalani.
Nah ini kan kembali ke majelis hakim kan. Saya pribadi, saya yang menghadapi kehidupan saya yang tahu betul apa yang terjadi di dalam hidup saya. Prahara yang seolah tak berkesudahan juga menghiasi hari-hari Mak Cica Muchtar dalam memperjuangkan hak anaknya sebagai anak Murdiono. Tapi bukankah pengadilan sudah mengakui anaknya sebagai anak Murdiono di luar nikah meski tanpa kekuatan hukum? Lalu apa sesungguhnya yang masih diperjuangkan oleh Mak Cica? Mulai dari tes DNA, hasil keputusan Mahkamah Agung hingga sumpah supletoir. Benarkah yang dicari adalah harta warisan Murdiono?